As-Surkani TV meraih keistimewaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mamalah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan kami di As-Surkani TV melanjutkan program yang kemarin. Alhamdulillah kemarin kita sudah belajar bersama mengkaji surat Al-Fatihah yang insya Allah pada sore hari ini kita lanjutkan ke surat pendek berikutnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan jangan lupa mengamalkannya. Maka dari itu, sebelum kita beramal, tentu agar amal yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita belajar terlebih dahulu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke surat An-Nas. Baik, di ayat pertama kita menjumpai bunyi ayat Qul. Yang perlu diperhatikan, di dalam Al-Quran salah pengucapan satu huruf saja kadang di kata-kata tertentu berakibat fatal. Berubahnya huruf, salahnya pengucapan huruf akan merubah artinya. Nah, ini berbahaya. Misal di kata Qul, di situ ditulis huruf qaf. Jangan sampai kita mengucapkannya Qul dengan huruf kaf. Kalau Qul artinya makanlah. Kalau Qul dengan qaf, katakanlah. Yang mana sebelum kita mengucapkan huruf qaf dengan benar, tentu kita harus tahu terlebih dahulu di mana letak makhraj, tempat keluarnya huruf qaf. Dalam bab makharijul huruf, Imam Ibnul Jazari menyebutkan ketika mengurutkan huruf-huruf dari makhraj yang paling bawah, kemudian di bagian atas Imam Ibnul Jazari menyebutkan adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisan. Wal qafu aqsal lisan. Qaf makhrajnya adalah pangkal lidah. Lidah paling belakang diangkat karena huruf qaf juga huruf isti'la, maka lidahnya terangkat ke langit-langit. Maka diucapkan qa, qi, qu. Jangan sampai ketika kasrah misalnya ko, ki. Nah, ki nanti akan tertukar dengan huruf kaf. Qi, u. Tempelkan pangkal lidah ke langit-langit atas. Maka cara mengucapkannya qul. Kemudian lam itu huruf tipis. Jangan ditebalkan, jangan seperti ini. Qul, qul. Tapi senyum. Qul, qul. Baik. Kemudian setelahnya ada kata a'udzu. Kemarin ketika kita praktek membaca surat Al-Fatihah, kita mengucapkan ta'awudz. A'udzunya hati-hati. Dua huruf ini rawan tertukar antara hamzah dengan ain karena dekatnya makhraj di antara kedua huruf tersebut. A sama au ditekan, ain agar makhrajnya sampai ke tenggorokan bagian tengah. Kemudian jangan lupa juga sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf zalnya tempelkan ujung lidah ke gigi seri bagian depan yang atas ya. A'udzu. Kemudian yang berikutnya yang kadang masih terlupakan adalah menahan gunnah di huruf nun bertasydid. Bi rabbin, seharusnya seperti itu.
Tapi kadang sebagian di antara kita membacanya gunnahnya kurang. Bi rabbin nas. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wa gunna miman thumma nunan syuddida. Jadi ketika kita menjumpai ada dua huruf yang bertasydid, entah itu nanti mim tasydid atau nun tasydid, jangan lupa sahabat Quran digunnahkan, ditahan agak lama. Maka cara membacanya seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian satu lagi yang kadang terlupakan adalah ketika waqaf di huruf sinnya. Huruf sin itu memiliki sifat hamas. Maka ketika berhenti, udaranya mengalir, jangan sampai langsung berhenti. Misal saya contohkan contoh yang kurang tepat. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, langsung mandek. Tapi dialirkan. Birabbin nas. Nah, ada es gitu ya. Kemudian masuk ayat yang kedua. Ini sebagian di antara awam juga banyak yang salah dikata malikin nas. Ada yang membacanya malikin nas. Tapi yang betul adalah pendek, maliki. Kemudian jangan lupa di situ nun tasydid digunnahkan agak lama. Malikin nas. Ada hamas juga di sinnya. Kemudian di ayat berikutnya ilahin nas. Sama, ada nun tasydid digunnahkan agak lama. Kemudian di ayat yang keempat ada nun sukun bertemu dengan shin. Kemudian bertemu setelah itu ro berharokat kasro. Yang perlu diperhatikan di ayat ini yang pertama adalah dengung bertemu shinnya. Dengungnya adalah posisi dengung siap masuk ke makhraj shin. Jangan ditebalkan. Kemudian ro-nya tipis. Jangan mengucapkannya seperti ini. Min syarri. Kadang ada yang ditukar jadi sin. Min syarri. Nah, dua-duanya salah. Yang betul adalah min syarri. Tipis. Kita sambung. Min syarril waswa. Ini juga jangan lupa sinnya jangan mati, jangan min syarril waswasil biasa, tapi dialirkan dulu sifat hamas pada huruf sinnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ulangi pelan-pelan agar bisa dipahami dan dipraktekkan dengan baik. Min syarril waswasil khannas. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Alladzi yuwaswisu. Jangan sampai sinnya ketukar dengan huruf shad. Alladzi yuwaswisu. Lembut. Alladzi yuwaswisu fi sudu. Sunya shad tebal. Kemarin kita belajar huruf shad. Shad itu jangan dimonyongkan, tapi tidak berlaku ketika huruf shadnya berharokat dhammah. Karena semua huruf yang berharokat dhammah, maka posisi bibir kita harus dimonyongkan secara sempurna. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian di ayat berikutnya minal jinnati, kita jumpai lagi di sini banyak nun tasydid. Jangan lupa, jangan terburu-buru. Digunakan, ditahan agak lama. Minal jinnati wan nas. Seperti itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa diulang-ulang, diputar, dipelajari agar kita masuk dalam kategori yang disebutkan oleh sabda Nabi,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan cukup sampai belajar saja. Jangan lupa diajarkan ke teman, saudara, keluarga ataupun yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.